Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah cacar monyet ya. Jadi memang sobat sekalian, cacar monyet ini menjadi salah satu rangkaian masalah kesehatan yang melanda dunia ya. Selain COVID-19 yang masih baru saja menurun ya, apa namanya, trennya trennya COVID-19 sudah menurun, termasuk juga hepatitis akut yang masih juga masih proses ya. Artinya hal yang patut kita waspadai. Ternyata cacar monyet ini merupakan hal yang sudah tidak bisa terhindarkan ya, karena 11 negara yang sudah melaporkan mayoritas itu dari Eropa dan itu sudah menyebar gitu ya. Dan memang kalau kita melihat cacar monyet ini merupakan kerabat dekat cacar yang biasanya menyebabkan penyakit yang lebih ringan gitu ya. Dan apa namanya, yang perlu kita waspadai adalah bagaimana cacar monyet itu masuk kepada manusia ya. Jadi virus tersebut ya, kalau sudah masuk ke tubuh manusia itu menyebabkan gejala mirip flu gitu ya. Kemudian mirip flu termasuk demam, nyeri, dan juga kelelahan serta ruam merah atau apa namanya, hal yang seperti infeksi ya radang yang di kulit yang bakal berubah menjadi bisul berisi nanah yang menular ya. Jadi virus yang awalnya gejalanya kalau sudah menyerang manusia itu menyebabkan gejala mirip flu ya, demam, nyeri, kemudian juga apa namanya, setelah itu ada ruam merah yang bakal berubah menjadi bisul yang berisi nanah ya. Saat bisul pecah dan mengeras ya, infeksi itu dapat menyebar melalui kontak langsung dengan lesi ya. Kropeng yang ditimbulkan itu sangat menular dan bahkan dapat ditulurkan melalui selimut atau spray ya. Jadi memang harus ada pemisahan ya bagi orang yang tertular ya. Nah, menurut CDC ya, ataupun apa namanya, ahli epidemiologi CDC Andre McCollum itu virus ini dapat menyebar melalui kontak tatap muka yang erat ya. Virus dapat menyebar melalui tetes besar yang dihembuskan seperti semprotan batuk atau bersin ya. Kemudian penularan melalui kontak erat dengan hewan atau manusia yang terinfeksi oleh benda yang terkontaminasi virus ya. Nah, penularan ini juga harus kita ketahui itu dapat melalui darah gitu ya. Dapat melalui darah, kemudian air liur ya, cairan tubuh, lesi kulit atau cairan pada cacar ya. Kemudian droplet pernapasan ya. Nah, berikut kita akan sampaikan cara untuk menghindari apa namanya, hal yang bisa kita usahakan agar terhindar dari cacar monyet. Ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus cacar monyet ya. Ini adalah penyakit serius dan ini memang benar-benar serius karena memang sudah hampir 11 negara lebih itu sudah tertular, banyak sekali kasus, temuan-temuan kasus yang sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan sesuatu yang harus dihindari dan kita harus coba untuk mencegah gitu ya. Nah, upaya pencegahan untuk masyarakat ya, jika mengalami gejala demam ya, ruam, harap memeriksa diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat gitu ya. Jadi ini cara-cara yang bisa kita usahakan dengan cepat dan jangan ditunda gitu ya. Jadi masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan ya, mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena kemarin juga ada kemungkinan ya, awal ketemunya di Inggris ternyata dari 4 kasus itu dari perilaku menyimpang seksual dari gay gitu ya. Jadi memang perilaku yang tidak sehat dan perilaku yang menyimpang ya. Jadi ini cara yang ada 5 cara ya yang dapat dilakukan untuk menghindari dari tertularnya ya monkeypox virus atau cacar monyet. Yang pertama adalah jangan bepergian ya. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya seperti yang ditunjukkan oleh McCollum ya, ahli dari CDC Inggris itu adalah mencoba menghindari perjalanan udara saat Anda sakit ya. Kalau kita sakit ataupun kita tidak enak badan dan memang kalaupun tidak ada kepentingan yang mendesak ya jangan pergi dulu ya melalui jalur udara, karena jalur udara itu kita ketahui apa namanya, pertukaran ataupun virus ya dari
secara internasional itu terjadi, dan saat ini kondisinya memang tidak begitu baik, ya lebih baik kita harus tahan dulu ya untuk tidak melakukan bepergian melalui udara untuk saat ini ya, sambil menunggu kondisi selanjutnya. Jadi jangan bepergian. Yang kedua adalah hindari kontak erat dengan pasien gitu ya. Penyakit ini menular melalui kontak erat dengan pasien yang terinfeksi. Jadi hindari kontak erat dengan pasien. Jika terpaksa maka jangan lupa pakai masker dan mencuci tangan setelahnya gitu ya. Jadi masker, cuci tangan. Artinya memang hal itu saja yang rawan ya. Kalau kita jarang cuci tangan, bakteri itu bisa menular dari kontak ya, kontak tangan ataupun kita menyentuh dan kita kontak lagi kepada orang lain. Dan juga masker itu yang akan membuat kita agak lebih baik lagi ketika kondisi sekarang gitu ya. Yang ketiga adalah hindari hubungan seksual dengan pasien gitu ya. Jadi WHO sudah menyatakan bahwasanya cacar monyet itu menular melalui hubungan seksual karena kontak erat ya. Namun ini belum termasuk infeksi penyakit menular. Artinya cacar monyet itu tak menular melalui cairan vagina atau sperma ya. Namun salah satu cara terhindar dari cacar monyet adalah menghindari hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi atau kemungkinan terinfeksi penyakit ini gitu ya. Jadi kita ketahui ya, hindari untuk saat ini saja ya, karena kita belum bisa melihat kondisi keseluruhan terkait masalah cacar monyet ini, yang kemudian kalau kita tidak hati-hati bisa tertular gitu ya. Yang keempat adalah pakai masker ya. Sama seperti pencegahan penularan COVID-19, pencegahan cacar monyet juga bisa dilakukan dengan memakai masker ya. Jadi kondisi memakai masker itu jangan dilepas ya. Meskipun tren penurunan tren COVID-19 ini sudah menurun, kita tidak boleh mengabaikan ya, karena kita sudah masuk penyakit yang permasalahan dunia, yaitu hepatitis akut, termasuk juga monkeypox virus atau cacar monyet. Yang terakhir adalah vaksin cacar gitu ya. Jadi vaksin cacar air itu tersebut masih efektif untuk mencegah cacar monyet ya. WHO menyebut vaksin cacar air itu masih efektif 85% untuk mencegah cacar monyet ya. Jadi sobat sekalian ya, dengan kondisi sekarang yang sangat tidak menentu ya, ada hepatitis akut yang kemarin juga lumayan ya menelan beberapa korban ya, sampai meninggal ya, termasuk juga sudah masuk di Indonesia ya. Pun juga COVID-19 ini ya, kalau kita tidak hati-hati bisa saja akan ternyata kemarin itu di Korea Utara baru terindikasi sudah masuk gitu ya. Dari sekian waktu yang lama baru kali ini Korea Utara masuk dan langsung ditanggulangi. Pun juga monkeypox virus atau cacar monyet yang kalau kita tidak berhati-hati bisa menular masif gitu ya. Dari yang semulanya endemi bisa jadi pandemi gitu ya. Dan sobat sekalian, dengan kondisi yang tidak menentu ini tidaklah wajar kita harus selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh ya. Dan saya terus rekomendasikan untuk konsumsi propolis, yaitu propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya ya, yang ini. Jadi propolis ada produk turunan lebah selain madu, yaitu propolis, dan ini adalah propolis yang premium karena sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga dari Turki ya, ini kemudian juga ada rukiahnya juga ya, metode penyembuhan yang sangat dianjurkan. Manfaatnya apa saja ya? Manfaatnya dapat mengatasi penyakit non medis, kemudian untuk penyakit berat, kolesterol, diabetes, stroke ya, tumor, mah, kanker ya, amandel, jantung, paru-paru. Jadi ini adalah produk sabu jagat ya, dan karena mampu mengatasi berbagai macam penyakit ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga varian yang selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain. Manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, kemudian dapat mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan
Ingat, ini dapat juga meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga untuk orang dewasa juga bisa untuk menutrisi otak, dan juga dapat yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan dari TPRI atau Turkish Problem Solving antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya juga mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Turki ini sesuai berat badan tubuh ya. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes, 50 kilo berarti 5 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya asam urat, diabetes, stroke dan lain sebagainya itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Jangan lupa, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.